قل هذه سبيلي أدعو إلى الله. نعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. أما بعد، من جميل كلام شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى وتدبراته تلخيصه رحمه الله لأمر الدين كله، حيث أنه رحمه الله تعالى ذكر أن هذا الدين بكامله يرجع إلى أمرين أساسيين. فالدين بكامله راجع إلى أمرين كما قال رحمه الله تعالى. الأمر الأول هو خبر أو الخبر، والثاني هو الأمر. فالخبر حقه التصديق كما قال رحمه الله، والأمر حقه الامتثال. فهذا هو الدين بكامله. فكل آية وكل حديث جاء عن النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، بل كل الديانات ترجع إلى هذين الأمرين: خبر عن الله عز وجل، وخبر عن ملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، وخبر عن القيامة والبعث، ويشمل ذلك ما في القبر وما في الجنة والنار، وحقه التصديق. وأمر ويشمل ذلك ما كان من قبيل الفعل أو الترك. هذا هو الدين. Termasuk faidah yang mulia dari Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullahu ta'ala, bahwa beliau rahimahullahu ta'ala mengatakan bahwa agama Allah subhanahu wa ta'ala kembali ke dua dasar. Seluruh agama Allah subhanahu wa ta'ala kembali kepada dua dasar. Yang pertama adalah al-khabar. Al-khabar. Dan maknanya khabar adalah berita. Berita ghaib. Yang kedua adalah al-amr. Al-amru makna perintahan dari Allah subhanahu wa ta'ala atau Rasulnya sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Maka seluruh agama Allah subhanahu wa ta'ala, seluruh ayat di kitabillah subhanahu wa ta'ala dan hadis Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam kembali kedua dasar ini. Sangat mudah jika kita ingin memahami agama Allah Azza wa Jal, maka kita perhatikan dua masalah ini. Sangat mudah jika kita ingin menjalani agama Allah Subhanahu wa ta'ala, kita perhatikan
dua masalah ini. Dan juga dengannya kita bisa insyaallah menjadi muslim mu'min billahi azza wa jal imanan sahihan tamman, dan menjadi orang saleh, orang baik, beragama jika kita perhatikan dua masalah ini. Yang pertama al-khabar wa jam'uhu akhbar, yaitu berita yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang terkait dengan masalah gaib. Baik berita terkait dengan Allah subhanahu wa ta'ala, karena Allah azza wa jal ghaibun nu'minu bihi azza wa jal bidalalati atau biadillatin katsiratin fitriyah wa aqliyah wa hissiyah wa adillatil kitab was sunnah, atau khabar terkait dengan seluruh umat yang sebelum umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang di dalam kitabillah azza wa jal ada khabar tentang umat Nuh alaihi salam, umat Hud dan Saleh dan Shu'aib dan Ibrahim, Musa wa Isa, seluruh umat. Dan khabar yang terkait dengan alamul barzakh, alam kubur, dan juga apa yang terjadi setelah orang meninggal, termasuk al-hashr wal-ba'ts atau al-ba'ts wal-hashr, dan apa yang setelahnya min al-iman bil ghaib kullih wal hisab wal mizan was sirat wal jannah wan nar. Seluruhnya ini ghaib, seluruhnya ini khabarun min Allah subhanahu wa ta'ala wa min rasulih sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Maka beliau rahimahullah ta'ala berkata, fahaqquhu at-tasdiq, yang maknanya adalah wajib, kewajiban bagi kita terhadap al-khabar adalah kita membenarkan, kita percaya, membenarkan seluruh khabar yang datang di kitabillah azza wa jal dan sunnatin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Seorang mukmin terima seluruh khabar yang di kitabillah azza wa jal atau yang di sunnatin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jika dia terima seluruh khabar, dia telah menjalankan setengah agama, yaitu al-khabar. Seluruh berita yang di kitabillah dan di sunnah tentang Adam alaihi salam, umurnya Adam, khalqnya Adam alaihi salam dan Hawa, dan apa yang terjadi di surga ketika dimasukkan ke surga, dan apa yang terjadi setelah diturunkan di muka bumi, dan berita-berita yang setelahnya terkait dengan setiap Rasul dan Nabi Allah subhanahu wa ta'ala, dan berita yang disampaikan kepada kita yang terkait dengan tanda hari kiamat yang sangat banyak, Ya'juj wa Ma'juj, wad-Dajjal, wad-Dabbah. Seluruh khabar yang di kitabillah azza wa jalla dan di sunnatin Nabi sallallahu alaihi wasallam, seorang mukmin terima, percaya,
Tidak ada satu pun khabar yang sahih yang dia tolak. Harus dia terima seluruh khabar. Walaupun kadang dia merasa khabar tersebut dengan waqi' yang dia hidup sekarang merasa aneh, tidak bisa diterima dengan akal, akan tetapi seorang muslim dia percaya dan terima. Karena itulah Allah Subhanahu wa taala memberikan, atau ketika jelaskan sifatnya kaum mukminin, sifat yang paling pertama adalah apa? Masih ingat apa yang paling pertama? Alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna as-salata. Sifat yang paling pertama dari kaum mukminin adalah yu'minuna bil ghaib. Al-imanu bil ghaib. Karena jika tidak beriman dengan ghaib, maka dia tidak akan mungkin dia terima agama Allah. Allahu ghaib wa rasulu binisbah lana ghaib. Wa ma jaa wa ma yakun من الحشر والبعث والجنة والنار غيب والإيمان بأركان الإيمان غيب. Maka sifat yang paling pertama adalah al-imanu bil ghaib. Dengan ini insyaallah kita mengetahui bahwa haqqul imani bil ghaib huwa tasdiq. حق الخبر هو التصديق المقترن بالإذعان والخضوع والانقياد. أما التصديق المجرد كما نعلم في علم العقيدة فإنه لا ينفع. فلو نفع التصديق لنفع أبا طالب، فقد كان مصدقا. قد جاء هذا في كثير من أبياته وأشعاره. لقد علموا أن ابننا لا مكذب لدينا ولا يعنى بقول الأباطل. وقوله لولا الملامة أو حذار مسبة لوجدتني سمحا بذاك مبينا. الشاهد حفظكم الله bahwa yang pertama adalah al-khabar wa haqquhu at-tasdiqu wal-id'anu wal-qabulu li kulli ma jaa fi kitab was sunnah nu'minu bidzalika jumlatan wa tafsilan. ما جاء به من تفصيل آمنا به على التفصيل الذي ورد، وما جاء به أو فيهما مجملا آمنا به على الإجمال ولم نبحث عن تفاصيله. فإن البحث عن تفاصيل ما أجمل منهي عنه، بل هو سبيل للتكذيب. قد ذكر أهل العلم رحمهم الله كابن حجر رحمه الله تعالى في تفسير قول الله سبحانه وتعالى إنها شجرة تخرج من أصل الجحيم. ذكر رحمه الله تعالى أن المشركين قالوا للنبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم عجبا لك يا محمد شجرة وتخرج من أصل الجحيم. فقال ابن حجر رحمه الله بمعنى كلامه أنهم أدخلوا عقولهم في الغيب فكذبوا. فقال رحمه الله أصل التكذيب بالغيب هو إدخال العقل فيه.
فلهذا فالمؤمن يؤمن بالغيب كما جاء في كتاب الله عز وجل وفي سنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم ولا يعمل عقله في ذلك. Al-amr tsani, yang kedua adalah al-amr. Dan sebagaimana kita mengetahui al-amru yang qasmu ila qismain, terbagi dua. Amrun bifi'lin atau al-amru bitark. Yang pertama adalah amr, disuruh kita kerjakan sesuatu, seperti disuruh kita salat, puasa, haji, zakat, silaturahim, seluruh perintahannya Allah Subhanahu wa taala yang terkait dengan mewujudkan sesuatu, beramal, mengerjakan sesuatu. Dan amr yang kedua adalah amr apa? Larangan, dilarang lakukan sesuatu. Seluruh itu amr bifi'il atau amr bitark. Disuruh tinggalkan asyirku billah wal bid'ah wal ma'asi wal dzunub wal fawahish. Itu seluruhnya amrun bitark. Yang istilahnya apa? An-nahi. Jadi al-amru amrun bifi'lin wa amrun bitark. Karena itu kata beliau rahimahullah taala, fa haqquhul imtithal. Haqqul imtithal. Mengerjakan apa yang disuruh kita lakukan. Apa yang disuruh kita lakukan, disuruh kita kerjakan atau disuruh kita tinggalkan, maka seorang muslim, seorang mukmin dia mengerjakan perintahannya Allah Subhanahu wa taala dan juga dia meninggalkan seluruh larangannya Allah Subhanahu wa taala. Jika perhatikan dua hal ini, kita akan ketahui bahwa seluruh agama benar kembali kepada dua dasar ini. Imma khabar wa imma amrun bifi'il wa imma amrun bitark. Wal khabar haqquhu at-tasdiq, percaya dan terima ma'a id'an wa khudu' wa qabul, wa imma amrun bifi'lin aw bitark. Wa haqquhu al-imtithal. Wa na'lamu anna al-imtithala fi bab al-amr ala wajhaini. Seluruh perintahannya Allah Subhanahu wa taala atau perintahannya Allah Subhanahu wa taala di agama Allah Azza wa Jal, ada yang disuruh kita lakukan semampunya kita, ada yang disuruh kita tinggalkan seluruhnya. Kalau perintahan yang terkait dengan disuruh kita kerjakan, maka terkait dengan semampunya. Adapun larangannya Allah Subhanahu wa taala disuruh kita tinggalkan seluruhnya. Tidak ada terkait dengan semampu. Wa ma amartukum bihi fa'tu minhu mastata'tum wa ma nahaitukum anhu fajtanibuhu. Jika saya perintahkan kalian mengerjakan sesuatu, maka kerjakanlah dengan apa? Semampunya kalian. Jika tidak bisa salat berdiri, salat duduk. Tidak bisa
tidak bisa puasa, maka boleh buka puasa tetapi nanti ganti. Yang bisa ganti atau bayar fidyah. Dan juga ibadah yang lain jelas seperti al-hajj. Man istata'a ilaihi sabila. Adapun larangan al-haram, tidak ada tinggalkan haram semampunya. Al-haram harus seluruh ditinggalkan. Wa ma nahaitukum anhu, tidak ada semampunya kalian. Fajtanibuhu. Barakallahu fiikum. Dan sebenarnya dengan dua dasar ini bisa orang memberi ceramah yang panjang terkait dengan dasar ini. Hanya mungkin cukup diberikan faidah. Dzakara Ibnu Qayyim rahimahullah, tilmid Syekh al-Islam rahimahullah taala, yang terkait dengan al-amr, kata beliau rahimahullah taala, ada dua hal yang sangat penting yang harus kita perhatikan. Jika kita tidak perhatikan dua hal tersebut yang terkait dengan amr, maka kita akan binasa, akan hancur. Jelas? Yang terkait dengan al-khabar sudah jelas. Terima seluruh apa? Khabarnya. Kitabillah dan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Al-amr, amru fi'lin atau amru tark, maka harusnya apa? Kita mengerjakan seluruh apa? Perintahannya Allah Subhanahu wa taala yang disuruh kita kerjakan dan yang disuruh kita tinggalkan. Kata Ibnu Qayyim rahimahullah, ada dua, kalau bahasa mungkin mudah, penyakit yang terkait dengan masalah al-amr. Al-amrul awal, dzakara rahimahullah, raddul haqq idza lam yuwafiq hawak. Raddul haqqi idza lam yuwafiq hawak. Penyakit yang pertama yang bahaya yang terkait dengan al-amr, yaitu menolak kebenaran jika tidak sesuai dengan hawa nafsumu, yang membuat orang tidak menjalani perintahannya Allah adalah, kata beliau rahimahullah, yaitu apa? Menolak kebenaran jika tidak sesuai dengan hawa nafsumu. Asalullah al-afwa wal-afiyah. Dan beliau rahimahullah wa ta'ala menjelaskan makna ini dengan bahwa jika orang pertama kali dijelaskan kepadanya kebenaran al-haq, maka dia menolaknya, kata beliau rahimahullah wa ta'ala, orang tersebut akibatnya adalah Allah subhanahu wa ta'ala akan apa? Membalik ya hatinya, sampai akhirnya dia tidak akan terima al-haq kecuali cocok dengan hawa nafsunya. فهذا ذكره رحمه الله تعالى استدلالا بقول الله عز وجل ونقلب أفئدتهم وأبصارهم كما لم يؤمنوا به أول مرة. Bahwa beliau rahimahullah wa ta'ala dalilnya dengan masalah ini adalah ayat ini, wa nuqallibu afidatahum wa absarahum. Nuqallibu ya makna
Dan kita apa? Membalik, ya, balik hatinya. Kalau nukallib, laisa qallab atau laisa naqlib, nukallib, berkali-kali kita bolak hatinya mereka dan absarahum. Wal basirah, basiratu ilm, yang maknanya adalah dan akan dibalik hatinya mereka. Jika kelas ini dibalik berarti apa? Tidak akan terima lagi apapun, tidak mungkin lagi apa diisi apapun di dalamnya jika kita sudah balik. Nuqallibu afidatahum wa absarahum. Absarahum adalah maknanya akan menutupi apa? Basirahnya mereka. Tidak akan dapat ilmu yang dengannya dia bisa mengetahui al-haq. Ini akibatnya. Dan di dalam ayat ini, kama lam yu'minu bihi awwala marrah, kama qala Ibnu Qayyim rahimahullah, kama lam yu'minu bihi awwala marrah. Apa sebabnya? Karena di pertama kali ketika disampaikan kepada mereka al-haq, mereka tidak terima. Akibatnya adalah akan dibalikan hatinya mereka dan ditutupnya basirahnya mereka. Jadi ini yang sangat bahaya. Jika diberitahu al-haq, dijelaskan kepada engkau al-haq dengan dalil yang jelas, dengan hujjah yang jelas, walaupun khabar, walaupun terkait dengan khabar atau amr, dijelaskan kepada kamu kebenaran. Akan tetapi dengan sombong, karena al-kibru raddul haq wa ghamtun nas. Dengan sombong, dengan hawa nafsu, karena sombong dengan hawa nafsu, kama qala Ibnu Qayyim rahimahullah, sifatani tajtami'ani ma'a ba'd. Fa in wujida al-kibr jaa'a ma'ahu al-hawa, wa in wujida al-hawa fal-kibru sabiqun lahu aw qarinuh. As'alullah al-'afwa wal 'afiyah. Jika di pertama kali setelah dijelaskan kepada engkau al-haq dan kamu tidak terima, maka as'alullah al-'afwa wal 'afiyah, akibatnya adalah nanti jika dijelaskan lagi kepada kau al-haq ini atau hal-hal yang lain, sudah tidak akan bisa terima lagi. Karena hatimu sudah dibalik. Karena basiramu sudah ditutup. Wa nuqallibu afidatahum wa absarahum kama lam yu'minu bihi awwala marrah. As'alullah al-'afwa wal 'afiyah. Jadi ini sifat yang pertama yang harus kita seluruhnya masing-masing, al-mutakallim wal mustami', yang bicara sama yang mendengar, menjauhkan diri dari sifat yang pertama ini. Menolak al-haq disebabkan karena hawa nafsu, karena tidak sesuai dengan hawa nafsu kita, tidak suka hal tersebut karena hawa nafsunya, wallahu musta'an. Dan sering kita sebutkan masalah ini, hafizakumullah. Wa min adharil ayati fi hadha qaulullah subhanahu wa ta'ala, wa kullama ja'akum rasulun bima la tahwa anfusukum. Apa akibatnya jika datang kepada kalian apa rasul yang tidak sesuai dengan hawa nafsunya kalian? Apa akibatnya? Istakbartum. Ada hawa, datang setelahnya apa? Istikbar, sombong. Bima la tahwa anfusukum istakbartum. Ini akibatnya hawa. Tafariqan kadzabtum. Ada sebagian orang dari kalian mendustakan kabar. Wa fariqan taqtulun.
ada sebagian dari kan apa? Membunuh yang membawa kabar, yaitu Rasul ataupun da'i Allah Subhanahu wa ta'ala. Membunuh orang yang membawa kabar, yaitu apa? Tidak menjalani perintahannya Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada yang membunuhnya, dan ada juga wallahu musta'an yang menolak kebenaran, tidak terima, tidak menjalani perintahannya Allah Subhanahu wa ta'ala. As'alullah al-'afwa wal-'afiyah. Lihada ذكرنا في مجلس أن ابن القيم رحمه الله في النونية syairnya An-Nuniyah 1000 bait, bahwa beliau rahimahullah wa ta'ala yaqul wasail 'iyada min at-takabburi wal hawa fahuma likulli syarri jami'atani wallahi ma fi an-nari illa sakinun hadaini fas'al sakin an-nirani atau kama qala rahimahullah wasail 'iyada min at-takabburi wal hawa fahuma likulli syarri jami'atani فتراه يمنعه هواه تارة والكبر أخرى ثم يجتمعان والله ما في النار إلا ساكن هذين فاسأل ساكن النيران. وسائل العيادة، العياد من العود، استعاذة minta dari Allah Subhanahu wa ta'ala supaya Allah menyelamatkan kamu dari wasail i'yadah min at-takabburi, dari apa? Takabbur, sombong, wal hawa, selalu meminta tolong dari Allah Subhanahu wa ta'ala supaya Allah Azza wa Jalla selamatkan hatimu dari dua penyakit ini yang bahaya. Apa yang pertama? Min at-takabburi wal hawa fahuma likulli syarri jami'atani. Karena kata beliau dua penyakit ini adalah mengumpulkan seluruh kejelekan termasuk kufur al-istikbar. Asallallahu al-'afwa wal-'afiyah. Dua penyakit ini yang harus kita perhatikan, jangan sampai ada sedikit pun di dalam hatinya kita. Kama sahha Nabi sallallahu alaihi wasallam, tidak akan masuk ke surganya Allah seorang yang dalam hatinya miqdaru dzarratin min kibr. Tidak masuk ke surganya Allah seorang yang dalam hatinya apa? Sebesar apa? Dzarrah dari sifat sombong. Yaqul rahimahullah fatarahu yamna'hu hawahu taratan wal kibru ukhra thumma yastami'ani. Engkau bisa lihat orang ada yang hawa nafsunya menolak apa? Kebenaran. Yamna'uhu min at-tasdiq, min al-inqiyad, min al-fi'l. Fatarahu yamna'uhu hawahu taratan. Engkau dapat orang yang mana sebabnya dia tidak terima al-haq, tidak beramal. Apa sebabnya? Hawahu. Taratan, kadang yang menghalangi dia terima al-haq adalah hawa nafsu. Wal kibru ukhra, dan kadang juga yang membuat orang tersebut tidak terima al-haq, tidak beramal dengan perintahannya Allah dan Rasulullah SAW adalah apa? Al-kibr, sifatnya sombong. Yang pertama hawa, yang kedua sombong. Summa yajtami'ani, jadi sebabnya kadang orang tidak terima al-haq adalah sifat hawa nafsu atau apa yang kedua? Sombong. Summa yajtami'ani, dan mereka pasti akan apa? Akan berkumpul ya. Jika ada hawa nafsu pasti akan ikut apa? Sombong. Summa yajtami'ani. Jangan sampai hafizakumullah sedikit pun di hatinya kita sifat hawa nafsu. Bermujahadah dengan benar
tazkiyatun nufus, yang paling kita harus jaga dalam masalah ini adalah bersihkan hatinya kita dari hawa an-nafs. Fa innahu mani'un kabirun, bal huwa al-asl fi 'adami qabul al-haqq. As'alullah al-'afwa wal-'afiyah. Lihadha qala Ibnu Qayyim ثالث من أبياته: والله ما في النار إلا ساكن هذين فاسأل ساكن النيران أو كما قال. Demi Allah, ma fi nar, tidak ada orang yang masuk ke neraka kecuali sebabnya adalah hadain. Kecuali apa? Disebabkan dua sifat ini. Fas'al sakin nirani, kamu bertanyalah kepada orang yang masuk neraka. Maknanya adalah ini ringkasnya beliaunya setelah beliau rahimahullah ta'ala memahami Al-Quran dan Sunnah. Beliau memahami bahwa sebabnya orang menjadi ahli neraka adalah apa? Adalah sebabnya hawa nafsu dan sombong. Ini yang pertama, bidakumullah, yaitu apa? Yang terkait dengan yang beliau sebutkan tadi, ada dua penyakit. Yang pertama apa? Raddul haqq lil hawa. Dan akibatnya sebagaimana beliau sebutkan bahwa engkau nanti akan ditutup hatimu billah dan tidak diberikan mudah apa? Melihat al-haq. Sampai setelah itu dijelaskan kepada kamu al-haq dengan hujjah, dengan dalil, tidak terima. Karena itulah tidak heran jika kita melihat ketemu orang yang kita sudah jelaskan kepadanya masalah tauhid, yang mana tauhid perkara yang sangat jelas di agama Allah Subhanahu wa ta'ala, sangat jelas. Sudah disampaikan kepadanya hujjah yang terkait dengan tauhidullah azza wa jalla, tetap dia tidak terima. Sudah billah, dia ikuti hawa nafsunya. ولهذا أهل السنة رحمهم الله كشيخ الألباني رحمه الله له كلام جميل يقول بمعنى كلامه لا أحفظ بالنص، yang mencari al-haq, kata beliau, cukup bagi dia satu dalil. Adapun apa? Yang tidak mencari al-haq, al-mu'anid, la yakfihi alfu dalil. Jika dia sampaikan kepadanya 1000 dalil, tetap dia tidak terima, tidak masuk ke hatinya. Apa sebabnya? Karena apa? Hawa nafsu. Adapun yang dia betul-betul mencari dalil, mencari al-haq, dia cukup kita sebutkan satu dalil, sudah dia terima. Ini yang pertama, birakumullah, raddul haqqi bisababil hawa wa aqibatuhu taqlibul qalbi wal absar wa nuqallibu afidatahum wa absarahum kama lam yu'minu bihi awwala marrah. Al-amru tsani, penyakit yang kedua yang beliau sebutkan, yaitu adamul mubadarah ila al-fi'l. عدم المبادرة بمعنى كلامه عدم المبادرة إلى فعل الشيء تكاسلا وتقاعسا عنه. Mungkin kalau cari ucapannya beliau rahimahullah ta'ala, jadi yang kedua beliau sebutkan yang maknanya adalah raddu, atau yang kedua tidak mengerjakan perintahannya Allah Subhanahu wa ta'ala disebabkan apa? Sebabkan dia malas, sebabkan dia tundahkan apa? Amalnya, tidak mau langsung mengerjakan perintahannya Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan hal itu beliau rahimahullah wa ta'ala mengambil faidah ini dari qaul Allah Subhanahu wa ta'ala,
فإن رجعك الله إلى طائفة منهم فاستأذنوك الخروج فقل لن تخرجوا معي أبدا ولن تقاتلوا معي عدوا إنكم رضيتم بالقعود أول مرة فاقعدوا مع الخالفين إنكم رضيتم بالقعود أول مرة. Jadi beliau di sini yaqul rahimahullah qala watsani at-tahawun bil amr idza hadara waqtuh fa innaka idza tahawanta bihi sabbataka Allah wa aq'adaka an maradhihi wa awamirihi 'uqubatan lak. Yang kedua adalah at-tahawun. Apa makna tahawun? Malas atau tidak ada remeh, menganggap remeh. Bil amri idza hadara waqtuh, jika datang waktunya maka apa? Tidak semangat mengerjakan perintahannya Allah Subhanahu wa taala. Jadi yang kedua yang beliau sebutkan adalah rahimahullah tidak langsung mengerjakan perintahannya Allah Subhanahu wa taala ketika sudah sampai kepadamu. Ditundahkan, tidak semangat mengerjakannya. Yang mungkin dengan istilah mudahnya adalah at-taswif. At-taswif. Apa taswif? Ya, dari kata apa? Saufa. Tahu saufa kan? Nanti, akan. Sudah belajar nahwu kan? Al-farq baina sin wa saufa. Saufa itu nanti saja, mungkin berapa jam kemudian, mungkin berapa hari kemudian. Lebih lama waktunya, beda dengan sin. Nantilah pekerjakan ini. Besoklah. Ini namanya apa? Maknanya taswif. Mungkin maknanya seperti itu. Qala fa innaka in tahawanta bihi sabbataka Allah. Min sabat tatbib. Maknanya adalah Allah Subhanahu wa taala akan apa? Akan semacam apa? Tidak memberi kamu semangat untuk mengerjakan amalan tersebut. Jika engkau pertama kali tidak semangat mengerjakan amal itu, akibatnya adalah maka malah Allah Subhanahu wa taala menghilangkan semangatnya kamu. Tidak akan nanti beramal, tidak akan mengerjakan perintahan tersebut. Disuruh salat, disuruh puasa, disuruh zakat, disuruh haji, sudah waktunya haji, sudah ada hartanya, sudah dia mampu. Dan amal-amal yang lain. Malas dia mengerjakan tersebut, dia mengatakan nanti ada waktu yang lain. Suruh belajar agama Allah, apalagi yang fardu ain, malas, nantilah. Belum waktunya. Umurnya masih panjang. Akibatnya adalah a'udzubillah, hilang dari hatimu sifat semangat mengerjakan ibadah tersebut. Wa qa'adaka 'an maradhihi wa awamirihi 'uqubatan lak. Yang maknanya adalah akibatnya adalah Allah Subhanahu wa taala menjadikan engkau apa? Tidak akan engkau mengerjakan hal-hal yang Allah suka. Dan tidak akan mengerjakan perintahannya Allah wa awamirihi 'uqubatan lak. Ini ucapan beliau rahimahullah wa ta'ala. Walaupun mungkin satu hal yang wajib yang kita tinggalkan, kita dengan mudah mengatakan nanti saja, akibatnya sebagaimana beliau sebutkan bahwa engkau nanti a'udzubillah tidak akan mengerjakan perintahannya Allah Subhanahu wa taala. Tidak akan mengerjakan hal-hal yang Allah suka. Karena kau malas mengerjakan perintahannya Allah
Azza wa Jal di pertama kali. Dalilnya beliau sebutkan, fa in raja'aka Allah ila ta'ifatin minhum fasta'adanuka lil khuruj faqul lan takhruju ma'iyya abadan. Jika Allah mengembalikan kamu kepada sebagian dari taifah mereka, yaitu jelas ketika Rasulullah keluar perang dan di waktu itu Ghazwat Tabuk insyaallah, dan ada sebagian yang tidak mau ikut sama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam jihad, maka Allah Subhanahu wa taala mengatakan di sini, fa in raja'aka Allah ila ta'ifah, kadzakara ahlul ilmi rahimahumullah fi qouli ila ta'ifah, yang maknanya apa? Ta'ifatin minhum, sebagian. Bahwa Allah Subhanahu wa taala membedakan antara 3 orang itu sahabat Rasulullah yang khulifu, yang tidak berangkat bersama Rasulullah. Mereka ini bukan munafik. Adapun yang di ayat ini adalah munafik. Ila ta'ifatin minhum, bukan keseluruhnya mereka yang tidak ikut, hanya ke orang-orang yang memang tidak mau mengerjakan perintahannya Allah Subhanahu wa taala. Qala azza wa jalla fasta'danuka lil khuruj, mereka meminta izin untuk apa? Ikut bersamamu di perang yang lain. Faqul lan takhruju ma'i abadan, tidak akan apa? Tidak akan kalian ikut bersama saya sama sekali. Walan tuqatilu ma'iya aduwan, dan tidak akan apa? Tidak akan ikut sama saya memerangi musuh. Apa sebabnya? Innakum raditum bil qu'udi awwal marrah. Sebabnya adalah kalian ridha dengan apa? Bil qu'ud, tidak mau mengerjakan perintahannya Allah awwala marrah, di pertama kali. Ketika diperintahkan Ghazwat Tabuk untuk keluar jihad, ikut sama Rasulullah jihad, kalian tidak ikut, akibatnya adalah kalian ini tidak akan keluar lagi sama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam jihad. Faq'udu ma'al khalifin. Asalullah al-afwa wal afiyah. Maka bisa jadi ada orang yang merasa diri malas beribadah kepada Allah. Bisa jadi ada orang yang merasa diri berat menjalankan ibadah, termasuk ibadah wajibah. Malas salat, malas puasa, malas keluarkan zakat, atau ibadah yang sunnah, malas dia mengerjakan sunnah, malas juga hafal kitabullah azza wa jal, malas dia belajar agama Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai sebabnya adalah karena memang ketika pertama kali Allah berikan kesempatan untukmu beramal, engkau apa? Malas, tidak semangat mengerjakan perintahannya Allah Subhanahu wa taala. Kau menundahkan ibadahmu itu, maka akibatnya adalah apa? Faq'udu ma'al khalifin. As'alullah al-'afwa wal 'afiyah fid dunya wal akhirah. Ini termasuk faedah di kalam rahimahullah. يقول ذكر النص قال رحمه الله حذاري من أمرين لهما عواقب سوء أحدهما رد الحق لمخالفة هواك فإنك تعاقب بتقليب القلب ورد ما يرد عليك من الحق رأسا ولا تقبله إلا إذا برز في قالب هواك. سبحان الله. Kau tidak akan terima al-haq. Ini yang pertama. Sebab kenapa? Karena hawa nafsu. Kata beliau, akibatnya adalah engkau nanti tidak akan terima al-haq kecuali hak itu yang disampaikan kepadamu cocok dengan hawa nafsu. Ya, ini akibatnya. Jika engkau apa? Tidak terima al-haq karena hawa nafsu, akibatnya nanti disampaikan kepadamu al-haq dengan dalil yang jelas, tidak terima kecuali apa? Jika melihat hak itu cocok dengan hawa nafsu. Disebab apa, misalnya dijelaskan kepadamu ini al-haq, dalilnya adalah seperti ini, tidak terima. Kapan kamu terima? Kapan kamu semangat? Kapan kamu ikuti al-haq tersebut?
Kapan kamu sebarkan al-haq itu? Jika cocok dengan hawa nafsumu. Jika tidak cocok, maka tidak terima. Cari cara bagaimana bisa menolaknya. Paham ini? Ini yang bahaya. Ini yang sangat bahaya. Yang terkait dengan masalah sunnah. Disampaikan kepadamu hujjah dalil bahwa hal ini salah. Hujjahnya adalah 1, 2, 3. Sangat jelas hujjahnya. Tidak terima. Jika disampaikan kepadamu al-haq yang mana itu merasa cocok dengan apa yang kamu ingin, dengan hawa nafsumu, langsung terima. Yang kali tidak terima. Yang kedua, terima. Kadang dua fatwa ulama, fatwa ini haram, fatwa ini halal. Yang haram dengan dalil yang hujjah, dengan hujjah jelas tidak terima. Tidak sesuai dengan hawa nafsu. Yang halal, fatwa yang halal, dia langsung terima. Apa sebabnya? Sesuai dengan hawa nafsu. Jelas? Ada dua pendapat, misalnya bahwa itu salah. Hal ini misalnya salah terkait dengan sunnah. Hal ini salah, bahaya. Dalilnya adalah ini, hal itu. Tidak terima. Seakan-akan apa? Betul, subhanallah. Ditutup ilmunya. Hatinya sudah dibalik dan ditutup. Seakan-akan tidak lihat. Hujjah jelas, tidak lihat. Berusaha memasukkan ke hatinya, sudah tidak bisa. Karena sudah dibalik hatinya. Tetapi jika dengar al-haq walaupun belum jelas seperti yang pertama, apalagi yang sudah memang bukan hak, sesuai dengan hawa nafsumu, langsung terima dan semangat menjalankan hal itu dan sebarkan. Apa sebabnya? Ini yang beliau sebutkan. As'alullah al-'afwa wal-'afiyah fid dunya wal akhirah. ذكر الدليل على هذا بقول الله سبحانه وتعالى ونقلب أفئدتهم وأبصارهم كما لم يؤمنوا به أول مرة قال فعاقبهم على رد الحق أول مرة بأن قلب أفئدتهم وأبصارهم بعد ذلك قال والثاني التهاون بالأمر إذا حضر وقته فإنك إن تهاونت به ثبتك الله وأقعدك عن مراضيه وأوامره عقوبة لك قال والدليل قوله تعالى فإن رجعك الله إلى طائفة منهم فاستأذنوك الخروج فقل لن تخرجوا معي أبدا ولن تقاتلوا معي عدوا إنكم رضيتم بالقعود أول مرة فاقعدوا مع الخالفين قال فمن سلم من هاتين الآفتين والبليتين العظيمتين فليهنأه السلامة. Subhanallah. Barang siapa yang selamat dari dua penyakit ini, maka dia dapat keselamatan dari seluruh sifat jelek. Dan ini faidah dari Bada'i'ul Fawaid Ibnu Qayyim rahimahullah, jilid yang ketiga, halaman 699. As'alullah subhanahu wa ta'ala an yusallimana min hawa nufus wa an yusallimana kadzalika min adam musara'ah ila fi'li ma amara Allah bih wa amara bihi rasuluhu sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam. Ukarrir wa u'id nasihat untuk diriku sendiri dan untuk seluruh kalian, yaitu jauhkan diri dari seluruh sifat sombong, dari sifat sombong dan hawa nafsu. Perhatikan tazkiyatun nufus. Ini yang sering kita sebutkan, barakallahu fikum. Jika ilmunya banyak tetapi hatinya rusak, akibatnya malah merusak agama merusak dan dakwah merusak. Walaupun ilmunya banyak, tetapi karena hati yang rusak, gunakan dalil dan hujjah di tempat yang kamu suka, sesuai dengan hawa nafsu, dan engkau menolak hujjah dan dalil yang jelas
karena tidak sesuai dengan hawa nafsumu, walaupun ilmumu banyak. Ilmu apa? Banyak. Tetapi jika tidak sesuai dengan hawa nafsu, kamu bisa tolak. Bahkan engkau menggunakan dalil yang sebenarnya dalil tidak mungkin dalil itu mendukung kebatilan, tetapi karena hawa nafsu engkau menggunakan dalil itu untuk apa? Mendukung kebatilanmu. Apa sebabnya? Karena hawa nafsu. Ya, karena itu Allah Subhanahu wa taala jelaskan bahwa termasuk apa? Tugasnya para rasul apa? Ba'atha min rasulan minhum yatlu 'alaihim ayatihi wa yuzakkihim wa yu'allimuhum al-kitaba wal hikmah. Yatlu 'alaihim ayatihi, membacakan ayat-ayatnya Allah Subhanahu wa taala, wa yuzakkihim. Ini yang kedua yang penting juga. Wa yuzakkihim wa yu'allimuhum al-kitaba wal hikmah, bukan hanya mengajarkan kepada mad'unya kita, mengajarkan ilmu, masyaallah, mengajarkan banyak ilmu, dan dia membacakan ayatnya Allah Subhanahu wa taala, lupa apa? Lupa wa yuzakkihim, berusaha membersihkan hatinya mereka dari menyakit. Jika tidak dia berusaha mengerjakan hal tersebut, tazkiyatun nufus, maka akibatnya adalah sangat bahaya. Sangat bahaya. Jadi ini yang kita harus perhatikan. Talibul ilm idza kana biqalbin fasid fa ilmuhu yufsiduhu kama qala ulama rahimahumullah. Talibul ilm yang ilmunya sedikit tapi hatinya bersih, ini manfaatnya sangat banyak untuk dirinya sendiri dan untuk umat. Adapun kebaliknya, jika hati yang rusak, walaupun ilmunya banyak, dia akan merusak diri sendiri dan umat Islam. Sebagaimana sifatnya ini apa? Sifatul Yahud, qatalahumullah. Seperti ayat yang tadi saya sebutkan. Dan banyak ayatnya Allah Subhanahu wa taala yang menjelaskan masalah ini. Jadi ini yang kamu perhatikan. Satu. Yang kedua, para guru, ustadz memperhatikan tazkiyatun nufus. Jangan isikan banyak ilmu tetapi tidak memperhatikan tazkiyatun nufus. Akibatnya bisa jadi orang tersebut, bahkan jelas orang tersebut akan rusak, akan hancur, dan dia bisa merusak umat Islam. Asallallahu al-afwa wal afiyah. Ya. Ilmun ma'a atau ilmun ma'a sahibi hawa a'zam min jahil laysa 'indahu ilm. Yang mana lebih ringan? Jahil atau orang yang ada hawa nafsunya? Mana? Yang kedua kan? Yang hawa nafsunya. Yang jahil dia kosong, bisa diisi. Yang hawa nafsunya tidak mau terima al-haq. Dijelaskan al-haq tidak terima. Ini yang bahaya. Asallallahu al-afwa wal afiyah. Bahkan kadang dia lebih mengetahui dari kamu, lebih mengetahui hujjahnya, tapi karena hawa nafsunya tidak, dia sendiri tidak menjalankan hujjah yang dia sudah ketahui, dan dia tidak akan sebutkan, dia tidak akan sebarkan, karena dia tidak mengetahui. Karena dia apa? Karena dia tidak sesuai dengan hawa nafsunya, padahal dia mengetahuinya. Bisa jadi kamu sebutkan satu hujjah, dia tahunya 5 lebih daripada kamu. Dia tahunya lebih rinci, tetapi dia sendiri tidak mau menjalankan ilmu itu, dan tidak mau sebutkan ilmu itu, tidak mau sebarkan ilmu itu. Apa sebabnya? Tidak sesuai dengan hawa nafsunya. Ini lebih bahaya, menyakit hati. Jazakumullah khair. Tawaltu alaikum ila huna. Subhanakallah bihamdika. Assalamualaikum.